Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aliza Putri Febia dengan nomor induk mahasiswa 23308111126 dari kelas 6C Finance, program studi administrasi bisnis. Selamat datang di video pembelajaran bisnis internasional, topik 11, politik bisnis dan isu lingkungan. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana dunia bisnis ternyata tidak bisa dipisahkan dari dunia politik dan kondisi lingkungan di sekitar kita. Mari kita mulai pembahasannya. Baik, kita mulai dari pertanyaan paling dasar dulu. Apa itu politik bisnis? Politik bisnis atau dalam bahasa Inggris disebut business politics adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan atau kelompok kepentingan bisnis untuk memengaruhi proses pembuatan kebijakan publik dengan tujuan menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi operasional dan pertumbuhan bisnis mereka. Simpelnya begini, perusahaan ingin kebijakan pemerintah itu berpihak pada mereka, dan mereka melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan itu. Nah, politik bisnis ini melibatkan 3 elemen utama. Pertama, aktor, yaitu siapa yang terlibat. Contohnya mulai dari perusahaan besar, asosiasi industri, sampai kelompok lobi. Selanjutnya, yang kedua, arena atau tempat atau ruang di mana pengaruh itu diperjuangkan, misalnya di parlemen, kementerian, atau ruang publik. Dan ketiga, tujuan, yaitu apa yang ingin dicapai, contohnya membentuk regulasi yang menguntungkan, mendapat insentif, atau menghindari pembatasan yang merugikan bisnis. Jadi intinya, politik bisnis adalah bagaimana bisnis bermain di ranah kebijakan untuk kepentingan mereka sendiri. Pada diagram ini, kita bisa melihat bahwa politik bisnis dan isu lingkungan itu saling berinteraksi satu sama lain. Di sisi kiri, ada elemen-elemen politik bisnis, mulai dari lobi dan regulasi, relasi pemerintah, kebijakan publik, hingga corporate governance atau tata kelola perusahaan. Di sisi kanan ada elemen-elemen isu lingkungan, mulai dari perubahan iklim, regulasi lingkungan seperti AMDAL dan standar emisi, lalu ESG, sampai ekonomi hijau. Di tengah ada 2 titik penting, titik temu antara keduanya, yaitu CSR, kebijakan hijau, inovasi, dan juga aplikasi nyata yang mencakup studi kasus, hambatan, dan solusi. Intinya, diagram ini menunjukkan bahwa bisnis dan lingkungan bukan 2 hal yang terpisah. Mereka itu saling memengaruhi dan harus dikelola bersama. Nah, diagram ini adalah peta konsep atau arah bagaimana materi kita berjalan pada kali ini. Mengapa politik bisnis penting? Politik bisnis menjadi penting karena perusahaan tidak beroperasi di ruang hampa. Setiap keputusan bisnis dipengaruhi oleh aturan pemerintah, tekanan masyarakat, serta kondisi regulasi yang terus berubah. Nah, ada 4 alasan utama mengapa politik bisnis penting. Pertama, regulasi dan perizinan. Karena aturan pemerintah menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh perusahaan. Kedua, pajak dan insentif. Karena kebijakan fiskal dapat memengaruhi biaya dan keuntungan perusahaan. Ketiga, tekanan publik. Karena masyarakat dan media memiliki peran besar dalam menilai perilaku perusahaan. Keempat, isu lingkungan. Karena standar lingkungan yang semakin ketat dapat memengaruhi biaya produksi
dan strategi operasional perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan yang mampu memahami politik bisnis akan siap menghadapi perubahan dan kebijakan serta tuntutan publik. Itulah mengapa perusahaan-perusahaan besar selalu aktif memantau, bahkan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Sekarang kita beralih ke sisi lingkungan. Apa itu isu lingkungan? Isu lingkungan adalah permasalahan yang timbul akibat interaksi antara aktivitas manusia, termasuk kegiatan bisnis dengan ekosistem alam, yang berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan secara lokal maupun global. Ada 5 isu lingkungan utama yang berkaitan langsung dengan bisnis. Yang pertama, ada pencemaran udara dan air. Biasanya disebabkan oleh emisi industri dan limbah pabrik yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan ekosistem sekitarnya. Yang kedua, perubahan iklim dipicu oleh emisi karbon dan penggunaan energi fosil secara masif yang mengakibatkan cuaca ekstrim dan naiknya permukaan laut. Yang ketiga, ada deforestasi, terjadi akibat ekspansi perkebunan dan pertambangan yang berujung pada hilangnya keanekaragaman hayati. Yang keempat, limbah industri atau B3, yaitu limbah berbahaya dari produksi massal tanpa pengelolaan yang baik, yang mencemari tanah dan air tanah. Dan kelima, eksploitasi sumber daya alam berlebihan. Ini akibat dari pertambangan dan perikanan skala besar yang tidak terkendali sehingga menyebabkan kelangkaan sumber daya. Kelima isu ini bukan hanya masalah lingkungan, ini juga menjadi resiko bisnis yang nyata jika tidak dikelola dengan serius. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sebetulnya hubungan antara bisnis dan lingkungan? Hubungannya bersifat dua arah. Di satu sisi, bisnis membutuhkan alam. Sumber daya alam seperti air, tanah, energi, dan mineral adalah input utama dalam kegiatan produksi. Ekosistem yang sehat mendukung rantai pasok, pertanian, perikanan, dan pariwisata. Bahkan lingkungan yang stabil membantu mengurangi resiko bisnis jangka panjang, seperti banjir, kekeringan, atau bencana alam. Tapi di sisi lain, bisnis juga berdampak pada alam. Aktivitas industri menghasilkan emisi, limbah, dan polusi yang bisa merusak ekosistem. Ekspansi bisnis seperti perkebunan dan pertambangan dapat mendorong deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati. Dan tanpa pengelolaan yang baik, bisnis bisa menjadi salah satu penyumbang utama krisis lingkungan global. Karena hubungan ini bersifat dua arah itulah, perusahaan modern tidak bisa hanya mengejar profit semata. Disinilah ESG, Environmental, Social, Governance hadir sebagai kerangka kerja yang memastikan bisnis bisa tumbuh tanpa mengorbankan lingkungan dan masyarakat. Lalu, apa peran politik bisnis dalam menghadapi isu-isu lingkungan tadi? Politik bisnis berperan penting dalam menentukan cara perusahaan merespons isu lingkungan. Melalui pendekatan ESG, perusahaan tidak hanya mempertahankan kepentingan bisnis, tapi juga menunjukkan tanggung jawab lingkungan yang nyata. Nah, ada 5 peran utama yang bisa dilakukan oleh perusahaan. 1. Mendorong atau memengaruhi kebijakan lingkungan. Perusahaan dapat terlibat aktif dalam pembahasan regulasi,
agar kebijakan lingkungan tetap mendukung keberlanjutan bisnis. 2. Mengikuti regulasi pemerintah terkait lingkungan. Kepatuhan terhadap aturan lingkungan menjadi bagian dari tanggung jawab ESG, terutama pada bagian environmental dan governance. Ketiga, menjalankan program CSR berbasis lingkungan. Corporate Social Responsibility menjadi bentuk nyata kontribusi perusahaan dalam menjaga lingkungan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Keempat, berpartisipasi dalam forum atau asosiasi bisnis. Perusahaan dapat menyampaikan kepentingan bisnis sekaligus mendukung kebijakan lingkungan melalui forum-forum resmi. Dan kelima, membangun citra perusahaan yang peduli lingkungan. Penerapan ESG yang konsisten membantu perusahaan untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat, investor, maupun pemerintah. Jadi, politik bisnis bukan hanya soal kepentingan sempit perusahaan, tapi juga menjadi kekuatan pendorong perubahan positif untuk lingkungan. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh nyata dari salah satu perusahaan Indonesia. PT Bukit Asam Tbk atau PTBA adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan batu bara. Nah, sebagai perusahaan tambang, PTBA menghadapi tekanan yang sangat besar, baik dari isu transisi energi global maupun tuntutan lingkungan yang semakin ketat. Lalu, bagaimana respon politik bisnis mereka? PTBA tidak berdiam diri. Mereka berkomitmen mendukung target Net Zero Emission Indonesia tahun 2060 melalui serangkaian langkah berikut. Pertama, mereka membentuk Komite TJSL dan ESG untuk memperkuat tata kelola keberlanjutan dan mengevaluasi program ESG secara terstruktur. Kedua, mereka menyusun roadmap dekarbonasi termasuk manajemen karbon hingga 2050 untuk menurunkan emisi secara bertahap. Ketiga, PTBA menerapkan eco-mechanized mining, mengganti sebagian alat tambang berbahan bakar fosil ke sistem listrik demi mengurangi emisi operasional. Dan keempat, mereka menjalankan reklamasi dan juga konservasi lingkungan, mulai dari revegetasi hingga konservasi lahan pasca tambang sebagai bentuk tanggung jawab ekologis. Hasilnya luar biasa. PT Bukit Asam Tbk berhasil meraih Proper Emas 2024, mencatat penurunan emisi nyata dari program dekarbonasi dan mempertahankan Platinum Rank ASRRAT 2025 sebagai pengakuan atas praktik keberlanjutan mereka. Ini membuktikan bahwa komitmen lingkungan bukan hambatan bagi bisnis, justru bisa menjadi keunggulan kompetitif. Tapi tentu saja menjalani politik bisnis yang berpihak pada lingkungan bukan tanpa hambatan. Ada beberapa tantangan nyata yang sering dihadapi. Pertama, konflik kepentingan ekonomi dan lingkungan. Di sini, perusahaan dan pemerintah sering dihadapkan pada pilihan sulit antara pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan kelestarian lingkungan jangka panjang. Ini adalah dilema yang tidak mudah. Kedua, teknologi ramah lingkungan yang tinggi. Investasi awal untuk mengadopsi teknologi hijau masih terasa berat, terutama bagi perusahaan skala menengah dan kecil yang punya keterbatasan modal.
Ketiga, lemahnya pengawasan dan penegakan aturan. Ketika sanksi lingkungan tidak diterapkan secara konsisten, muncul disebut moral hazard. Perusahaan yang patuh justru menanggung biaya lebih tinggi dibanding perusahaan yang melanggar aturan. Keempat, praktik greenwashing. Ini adalah kondisi di mana komitmen lingkungan perusahaan hanya sebatas pencitraan tanpa ada perubahan nyata dalam operasional mereka. Ini berbahaya karena menyesatkan publik dan investor. Dan kelima, kurangnya kesadaran terhadap keberlanjutan. Masih banyak perusahaan yang belum memahami bahwa keberlanjutan lingkungan sebenarnya merupakan bagian dari strategi bisnis jangka panjang yang menguntungkan. Itu dia hambatan-hambatannya. Nah, dari hambatan-hambatan tadi, apa solusinya? Ada 5 langkah kunci yang bisa diambil. Pertama, meningkatkan transparansi perusahaan. Caranya dengan mempublikasikan sustainability report atau laporan keberlanjutan secara rutin dan terbuka sebagai bentuk akuntabilitas pada publik dan investor. Kedua, mematuhi regulasi lingkungan secara konsisten. Kepatuhan bukan sekedar kewajiban hukum. Ini adalah bagian dari komitmen ESG yang memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan. Ketiga, mengembangkan inovasi dan teknologi hijau. Investasi pada teknologi ramah lingkungan sebaiknya dipandang sebagai keunggulan kompetitif jangka panjang, bukan semata-mata beban biaya. Nah, yang keempat, menjalankan CSR atau Corporate Social Responsibility yang berdampak nyata. Program CSR berbasis lingkungan harus terukur dan terintegrasi dengan inti bisnis, bukan sekadar kegiatan sampingan yang dilakukan untuk pencitraan. Dan kelima, membangun kolaborasi multi pihak. Pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil perlu bekerja bersama melalui forum-forum seperti Just Energy Transition Partnership, GETP, Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO, dan United Nations Global Impact untuk mencapai tujuan keberlanjutan yang lebih besar. Solusi-solusi ini membutuhkan komitmen jangka panjang, tapi hasilnya sepadan. Baik, sekarang kita sampai di bagian kesimpulan. Dari semua yang sudah kita bahas, ada 3 poin utama yang perlu kita ingat. Pertama, politik bisnis membantu perusahaan menyesuaikan strategi mereka dengan kebijakan pemerintah dan tekanan publik yang ada. Perusahaan tidak cukup hanya mengejar profit, mereka juga perlu menjaga tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Kedua, isu lingkungan seperti emisi, limbah, deforestasi, dan eksploitasi sumber daya menuntut perusahaan untuk menerapkan ESG secara sungguh-sungguh. Dengan ESG, bisnis bisa terus tumbuh tanpa harus mengorbankan kepentingan lingkungan, masyarakat, dan tata kelola yang baik. Ketiga, contoh PT Bukit Asam Tbk membuktikan bahwa penguatan ESG, program dekarbonisasi, CSR yang terukur, dan transparansi perusahaan bisa menjadi respons bisnis yang efektif terhadap tekanan lingkungan, sekaligus membangun kepercayaan publik dan keberlanjutan jangka panjang. Jadi, bisnis yang baik bukan hanya bisnis yang menghasilkan profit, tetapi bisnis yang tumbuh bersama lingkungan dan masyarakat. Demikian video pembelajaran mengenai politik bisnis dan isu lingkungan. Semoga materi ini
dapat membantu kita memahami bahwa dalam bisnis internasional, perusahaan tidak hanya dituntut untuk kompetitif, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan regulasi, tekanan publik, dan isu lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.